Haleluya, haleluya. Layak kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia yang sudah menyertai kita. Dia yang sudah memberkati kita. Dia yang sudah memimpin kita sepanjang kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami berterima kasih. Kasih setiamu besar bagi kami Tuhan. Glory, glory, Engkau yang selalu memelihara, Engkau yang selalu ada, dan Engkau yang selalu beserta dengan kami. Dalam segala keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami akan bersyukur, kami akan memuliakan, kami akan mengagungkan Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa buat hari ini. Tuhan sudah berikan kepada kami kesempatan yang indah. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Menyerahkan umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah. Tuhan senantiasa memimpin, menyertai mereka. Bawa mereka untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami yang datang kami akan disegarkan, kami yang datang saat ini kami akan dipuaskan, kami akan membawa kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Nyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai mereka semua dengan segala kerendahan hati untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan memuji Engkau, kami akan mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami yakin, kami percaya Engkau akan memimpin kami, mengurapi kami semua yang ada, yang hadir saat ini, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Kasih. Haleluya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Kok lemes? Belum pada sarapan. Mana semangatnya? Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Amin. Penolong yang setia adalah hanya Tuhan Yesus. Amin. Apapun keadaan kita, siapapun kita, Dia adalah sumber kekuatan yang senantiasa memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa memampukan melewati setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Penolong yang setia yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, berdiri yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat
silakan duduk saudara. Semangat memuji Tuhan. Kita menang di dalam Yesus karena hanya Dia yang memberikan kita kemenangan, yang menghancurkan setiap musuh kita. Siapa yang menjadi benteng perisai kalau bukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri saudara. Tuhan yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha mulia.
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biarlah firman itu terus mengalir, bertumbuh subur di hati pikiran kita. Dan kita bisa menjadi anak kesukaan Tuhan yang bisa mengerti setiap rencana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, bahwa kita masih punya Tuhan, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu beserta kita. Mari kita tanggalkan beban kita percaya Yesus beserta kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap berimanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, ku sembah Kau Yesus. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami datang daripada Engkau. Pengharapan kami pun juga dari Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
memberi kesehatan. Itu semua Terima karena kasih, kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Itu semua Amin. karena Amin, kebaikan-Mu Yesus. kepada kami Terima Tuhan. kasih. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa Haleluya, mempunyai Yesus. iman, mempunyai pengharapan Amin. kepadamu Tuhan. Amin. Karena Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Karena Benar, Engkaulah yang Tuhan. menjadi juru selamat bagi Amin. kehidupan Terima kasih, kami. Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada Terima kasih. saat ini kami masih memuji, kami masih Terima boleh kasih, Yesus. memuja, kami masih boleh menyembah Engkau. Itu semua Amin. karena anugerah yang begitu besar buat kami Amin. Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan sebagian Haleluya, firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Haleluya. firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Amin. itu Tuhan Terima boleh kasih, berkenan dan boleh menjadi Haleluya, Yesus. penopang buat kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima Inilah kasih. doa dan ucapan syukur kami. Terima Kami kasih, mau Yesus. siap, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, melalui pujian penyembahan bisa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya di tengah-tengah keadaan yang saat ini banyak orang gelisah, bingung, sedih, takut ya, dengan harga-harga yang melambung tinggi ya. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Yesus, kalau kita ada iman, ada pengharapan. Amin. Ada kekuatan sehingga kita dimampukan untuk menghadapi di mana tekanan, di mana kesulitan, persoalan yang ada, ya, yang harus kita hadapi. Kita akan buka di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita akan melihat di sini peristiwa ya, setelah Yesus mati. Banyak murid-murid Tuhan termasuk para ibu-ibu ya, para wanita-wanita di sini. Di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, saudara yang genap. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda, ini malaikat ya, yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu
sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Semenjak Yesus ditangkap, diadili, disiksa, didera, saudara yang dikasih Tuhan, saat itu murid-murid ketakutan, murid-murid gelisah. Tetapi satu hal, mereka tetap percaya apa yang dikatakan oleh Yesus ya sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Nah, hal ini apa yang membuat kita sulit ya untuk maju? Saya percaya kerinduan kita ingin maju. Kita ingin melihat ke depan sesuatu yang menjadi harapan saudara dan saya. Apa yang membuat kita sulit untuk kita maju? Yang pertama, ada hambatan, ada rintangan. Ketika saya mudik, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dihadapi hari-hari ini? Macet, ya, macet dan macet. Puji Tuhan, kalau perjalanan saya, ya kami bersama Victor sama istri, sudah 2 tahun tidak menjenguk orang tua yang sakit stroke ya, sebelah kanan, kaki dan tangan. Puji Tuhan ya, dari Dinoyo itu sudah mulai macet, merambat, jalannya hanya pelan-pelan. Kalau seandainya saya bawa Cherry yang dulu saudaraku, sudah mogok, panas, terbakar saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun jalan pelan-pelan, tidak mati, lancar dan tiba dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Kemudian kami tiba di sini ya, karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan kita juga. Ya. Yang membuat kita sulit untuk maju karena kita tidak memiliki iman dan tidak memiliki keyakinan. Kalau kita baca di dalam pembacaan tadi saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid termasuk para wanita-wanita, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Rupanya orang yang pergi ke kubur itu juga dahulu sudah dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan kalau lihat di zaman ini juga banyak orang ya, kalau hari puasa, hari raya ini kuburan ramai. Ya, mereka melihat, mereka membersihkan karena ada kenangan yang dulu pernah bersama-sama, kemudian mereka mendahului. Itulah sebabnya orang tua saya juga pesan dan saya juga ngantar ke keramatan orang tua saya. Ya. Pada kesempatan itu juga ya tujuannya saya tidak berdoa di situ, tujuannya hanya menghormati, tujuannya hanya memperingati dan mengingat bahwa ini mbah saya. Saya diajak keliling, di sini ya saudara. Kalau mbah saya yang satu ada dimakamkan di Batu. Ya, kebetulan waktu sakit di sanatorium, kemudian dibawa dan dikuburkan di Batu. Terus mbah saya juga yang istrinya itu dikuburkan di Dinoyo. Kebetulan waktu sakit ada anaknya di Dinoyo. Dan Pak D saya dikuburkan di Pare, di Pulusari. Kemudian yang lain di kampung, saudara yang dikasih Tuhan. Satu hal yang perlu kita pelajari di sini, meskipun waktu itu murid-murid gelisah, tetapi tidak berlarut di dalam kegelisahan,
tidak berlarut di dalam kecemasan, ketakutan. Karena kita ya, supaya kita maju dan supaya kita mengalami kemenangan. Jadi ada yang membuat kita sulit untuk maju, yaitu tidak berusaha, tidak bertindak, dan tidak memiliki iman dan keyakinan. Murid-murid ini termasuk wanita-wanita ini memiliki keyakinan bahwa apa yang dikatakan itu benar dan Yesus itu tidak mati dan Yesus itu bangkit. Dengan berkorban, dengan berjerih lelah, harus pergi ke kubur, membeli rempah-rempah. Ini ada tindakan, ada usaha. Saudara yang dikasih Tuhan, menghormati gurunya Yesus yang mati, yang meninggalkan murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka bercakap-cakap berkata di sana, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Memang tradisi pada saat itu, kubur itu seperti di gua, seperti di Sulawesi saudaraku. Dimasukkan di gua, tutup dengan batu, dimeteraikan dengan batu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maksud tujuannya untuk memberi rempah-rempah, untuk memberi wangi-wangian ke kubur itu. Tetapi apa daya kan ada batu yang tertutup, paling tidak ditaruh di luar tutup batu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi rupanya sejak dahulu tradisi ya datang ke kubur itu sudah ada, sudah dilakukan oleh murid-murid Yesus. Jadi saudara dan saya juga kita punya kenangan, ada ibu kita almarhum yang sudah mendahului kita. Pasti kita ingat matinya, ingat hidupnya, ada kenangan-kenangan. Ibu yang merawat, ibu yang mendidik, ibu yang menolong kita semua. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak melarang saudara pergi ke kubur. Tapi kalau saudara pergi ke kubur berdoa, minta keliru, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau menghormati, membersihkan makam itu baik, karena mengenang di situ walaupun di dalamnya itu sudah tanah. Karena manusia itu mati jadi debu dan tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, detik-detik terakhir ya Yesus di dunia, yang tadi beberapa perempuan ya yang disebut ya, ketika Yesus disalib ada beberapa perempuan tetap memperhatikan meski dari kejauhan. Itu waktu disalib itu perempuan-perempuan waktu itu hanya dari kejauhan, hanya menderita. Yesus disalib, Yesus dianiaya, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-40. Markus 15 ayat yang ke-40. Di sana dikatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ya, ini Maria ya, ibu Yakobus yang muda itu dan perempuan-perempuan itu yang melihat sendiri secara langsung bagaimana Yesus ditangkap. Hanya melihat saja, hanya menangis. Dan ketika Yesus dikuburkan, di mana kita baca tadi Maria Magdalena di dalam Markus 15 ayat yang ke-47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus pergi melihat tempat yang dimakamkan itu. Ya. Saudara, dan perempuan-perempuan ini dalam Markus 16 ayat 1 sampai 2, perempuan-perempuan itulah yang sejak pagi-pagi bergegas ya, pergi ke kubur Yesus untuk mengurus jenazahnya.
Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang 1-2 tadi ya. Meski mereka sadar, saudara yang dikasih Tuhan tidak mampu untuk menggulingkan, tetapi di situ kalau kita baca ayat yang ke-7, dikatakan setelah berjumpa dengan malaikat itu, ayat yang ke-6, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, yaitu malaikat Tuhan, berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, dan pergilah Petrus, ya, murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, ia di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, ya, wanita-wanita itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan yang dari malaikat itu kepada Petrus dan teman-temannya dan murid-murid yang lain. Setelah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan bahwa masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Oleh sebab itu, saudara dan saya biar tetap beriman, biar tetap percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan, ada kekuatan, ada kehidupan. Ya, melalui firman Tuhan kita belajar ya bagaimana meresponi kebangkitan Yesus. Yang pertama, jangan takut, yang ayat 6 tadi. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Kematian dan kebangkitan seharusnya ini meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Ya, sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Jadi jangan takut, itulah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada murid-murid, khususnya kepada wanita-wanita itu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ia telah bangkit dari kematian. Sehingga apa? Kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Pelajaran dari wanita ingin maju, walaupun ada penghalang, walaupun ada ketakutan, ada kebimbangan, merasa ditinggalkan gurunya, tetapi dia berusaha, ada tindakan, dia datang ke kubur, tujuannya untuk merempah-rempahi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin maju, jangan kita hanya ingat belakang saja. Kelemahan, kesusahan, kesulitan yang di belakang kita, persoalan yang di belakang kita. Kalau kita mengendarai kendaraan, kalau lihat spion saja, kita akan nubruk, kita tidak sampai kepada tujuan. Kalau kita ingin maju ke depan, jangan ingat ke belakang, ingat ke depan. Fokus bahwa di dalam Yesus ada kekuatan, ada pengharapan, ada pertolongan. Amin. Meskipun kita diperhadapkan dengan banyak hal, kesulitan, persoalan, tantangan, pergumulan, masa depan, keluarga, pekerjaan, anak-anak kita. Biar kita belajar fokus kepada Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada pengharapan. Jadi dikatakan ia telah bangkit
dari kematian sehingga kepercayaan kita, pengorbanan kita, jerih lelah kita tidak sia-sia. Wanita-wanita itu tidak sia-sia. Walaupun dalam pikiran, dalam benak pikirannya, aduh bagaimana bisa menggulingkan, bisa merempah-rempahi. Tetapi Yesus bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, ya, yang pertama tadi supaya kita tidak takut. Meskipun ada banyak ketakutan yang mengancam di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah kematian dan kebangkitan Kristus ini harus menjadi berita yang bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kita simpan, untuk diri kita sendiri. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itu, berita ini harus disaksikan, harus dikabarkan kepada semua orang. Supaya apa? Banyak orang yang dapat mengenal dan percaya kepada Yesus. Pelajaran dari perempuan itu, meski dengan kegentaran yang luar biasa yang dialami dan ketakutan dalam diri mereka, tetapi mereka tetap berusaha apa yang disampaikan oleh malaikat itu, beritakan, sampaikan kepada murid-murid yang lain. Dan kemudian wanita-wanita itu menyampaikan kepada Petrus, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, saudara yang dikasih Tuhan. Dan perempuan ini tetap menyampaikan pesan. Kemudian berita dari situlah tersiar, terkabar bahwa Yesus yang mati, dia bangkit, dia hidup. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita baca dalam Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat yang ke-13 kita akan baca. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, ini Paulus, bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau dalam bahasa sehari-hari, tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil, ya kalau dalam terjemahan, ya, untuk merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakangku, saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depanku. Jadi apa yang membuat kita sulit maju, yaitu memang ada hambatan, ada rintangan. Justru kalau kita mampu melewati hambatan, justru kalau kita melewati rintangan itu dengan apa? Ketekunan, dengan kesabaran, dengan iman, dengan fokus. Aku belum sampai, aku akan jalan, aku akan jalan. Di situ ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara. Dan penting juga, supaya kita memiliki iman, memiliki keyakinan, yang membuat kita sulit untuk maju, kita enggak yakin. Kita enggak memiliki iman, kita enggak ada fokus, kemudian kita hanya melihat ke belakang. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri, itulah nasihat dari Rasul Paulus. Mari saudaraku, yang negatif, yang tidak baik, yang di belakang kita lupakan, kita tinggalkan, kita fokus ke depan. Dan Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang semakin hari semakin sulit, bahwa janjinya Tuhan tetap menyertai. Jangan mengingat masa lalu. Kalau masa lalu yang buruk-buruk, yang tidak baik, kalau diingat-ingat saudara, kita tidak akan maju, kita akan mundur ke belakang. Mari fokus. Kita memiliki tujuan, kita memiliki harapan.
Jadi pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah jangan takut, ya, bahwa walaupun murid-murid wanita-wanita itu dalam ketakutan, dalam kegelisahan, tapi rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Rindulah saudara berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadah ini saudara masih ada kerinduan untuk bersama-sama. Pujian penyembahan kita mengagungkan, menyembah Tuhan. Di situ ada sukacita, di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan. Tidak sia-sia. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup. Jangan takut. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kalau kita sudah tahu firman Tuhan bahwa Yesus itu benar-benar mati, tetapi tidak mati, tetapi bangkit saudara. Dia hidup dan terbukti selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia hidup, bahkan masih makan bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah karena dia itu datang dari surga, bukan dari bumi. Kalau dari bumi semua akan mati, bahkan nabi-nabi semua pun mati. Musa, Ibrahim semua mengalami mati dan ada kuburannya. Tapi Yesus itu, dia datang dari surga. Memang lahir pakai perempuan, tapi benihnya itu benih ilahi. Pada mulanya firman, firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus itu sang firman, sang logos. Firman itu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian itu ada hubungannya dengan Yohanes 1. Dengan firmannya, dengan perkataannya. Jadilah alam semesta. Dan oleh karena kasih Allah kepada manusia, Allah rela datang. Kekristenan itu adalah Tuhan yang menjemput kita. Bukan kita yang mencari, berusaha ketemu dengan Tuhan. Dengan berbuat, dengan berpuasa, dengan kita beramal soleh dan lain sebagainya. Bahkan kita pergi mungkin ke tempat suci. Ketemu dengan Tuhan. Beda, kita mencari, mereka mencari, tapi kita tidak. Kekristenan itu adalah Tuhan yang datang ke dunia, mencari yang hilang, mencari yang berdosa itu supaya tidak binasa. Itulah sebabnya perlu disampaikan, diberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan. Nanti kita kalau mati juga kita dibangkitkan. Dia yang sulung. Jadi kalau kita dibangkitkan berarti kita juga menerima hak waris yang Tuhan sediakan di surga. Nah sekarang bagaimana pengiringan kita, bagaimana iman kita, dan perlu juga saudara saksikan, sampaikan. Hidup ini adalah kesaksian melalui kehidupan saudara. Mari kita tampakkan pribadi Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tugas kita memberitakan. Urusannya mereka terima atau tidak, Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bekerja. Yang penting kita sudah sampaikan. Yang penting kita sudah melakukan saja. Masalah jiwa milik Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah dipilih menjadi anaknya, bersyukurlah. Mari kita terus berusaha, kita kerjakan keselamatan. Kita setia, kita melakukan. Supaya apa? Saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa bagaimanapun juga sebagai ucapan syukur, sebagai terima kasih, Tuhan sudah selamatkan saya, saudara, melalui pengorbanannya di kayu salib. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita bisa maju ke depan, ya, supaya kita disertai Tuhan. Ingat pujian tadi. Mari singer maju ke depan, kita angkat pujian yang masih ada Tuhan tadi. Mbak Casey juga bisa maju pakai wireless itu. Masih ada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Haleluya. Yesus. Aku masih punya Tuhan.
beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Kita mengangkat tangan. Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Iman nih, dia hidup, dia ada bersama dengan saudara. Tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya iman nih, yakin bahwa dalam hidup ini masih ada Tuhan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, sekali lagi aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, kekuatanku, kekuatanku. Aku masih punya. Haleluya, kita sembah Tuhan. Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku Yesus. Inilah kami anak-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidupku, Engkaulah kekuatanku. Sembah Yesus, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Belajar dari wanita yang memiliki pengharapan, memiliki iman, dia maju ke depan dengan berkorban, dengan berjerila untuk bertemu dengan Tuhan. Biar kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus, Engkau hidup, Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Bapak Yusak maju ke depan berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur terhadap Tuhan. Karena Tuhan dalam hati kami sungguh bersyukur punya Allah sebagai sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan dalam hidup kami untuk kami berpegang dalam hidup kami ini Tuhan senantiasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan
lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, terus Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, terus firman itu selalu membimbing kami, memimpin kami, supaya kami memiliki kesempurnaan di dalam iman, di dalam percaya kami kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, semakin hari dalam pelayanannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Rumah tangga pelayannya Tuhan sentiasa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan sebagian milik kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, dan semuanya ini Tuhan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seberapa yang kita berikan, biarlah senantiasa bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sambil menunggu, kita angkat satu pujian, Ojo Gampang Sambat. Ojo gampang sambat, hatimu sing kuat, Dadi berkat, sing semangat, ojo sambat. Ojo gampang sambat, hatimu sing kuat, Dadi berkat, sing semangat, ojo sambat. Bersyukur marang Gusti, ben atimu tambah rasa. Bersyukur marang Gusti, ben uripku diberkahi. Ojo gampang sambat, hatimu sing kuat, dadi berkat, sing semangat, ojo sambat. Ojo gampang sambat, hatimu sing kuat, dadi berkat, sing semangat, ojo sambat. Bersyukur marang Gusti, ben atimu tambah rasa. Bersyukur marang Gusti, ben uripku diberkati. Ben uripku diberkati. Amin. Selalu bersyukur dan mengucap syukur untuk hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, pujian menguatkan, ojo gampang sambat, ojo gampang nesu, ojo gampang muring-muring. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, bersyukur. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Juga yang pertama kali hadir beribadah, ya saya belum kenal, kiranya Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan ini sudah mulai. Nanti ada remaja pemuda, dan Selasa, Rabu, Jumat ada doa di tempat ini. Setiap pagi ada doa di tempat ini, kecuali Minggu tidak ada doa. Dan kaum pria Senin ya tetap berjalan, dan wanita Kamis sekolah Minggu, hari Minggu. Sabtu ini Minggu, Sabtu keberapa? Masuk Sabtu ini. Ingat ya, yang Sabtu yang ini mulai latihan lagi nanti. Ya, anak-anak. Ya. Oh iya, undangan di kandangan nanti biar urusan sama remaja pemuda. Hari
Sabtu ini anak-anak remaja pemuda ke kandangan. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, tidak sia-sia pelayanan, kesetiaan, pengorbanan kami. Kami datang hanya untuk menyembah, untuk melayani. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terimalah ibadah kami, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ambil bagian, diurapi, dipakai lebih heran lagi. Jemaat Tuhan diberkati, kiranya memberkati atas keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak cucu. Tuhan bukakan jalan, persoalan masalah Tuhan memberikan pertolongan. Yang di luar kota, di luar pulau, dimanapun berada Engkau berkati. Yang lanjut usia Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Yang sakit dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi. Kami akan menjalani hidup sepanjang minggu, kegiatan-kegiatan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, keluarga, rumah tangga, kehidupan kami semuanya sepanjang minggu dilindungi, disertai, diberkati Tuhan. Mari kita minta berkat, kita pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.